Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang visual. Kelompok 6 ini terdiri dari Agnia Faza Afina, saya sendiri adalah Simakayan, lalu ada Ikna Hafsah Fauzia, dan yang terakhir ada Nurul Hasana. Materi visual terdiri dari non-projected visual, yang kedua ada media proyeksi, lalu dokumen kamera, yang keempat ada overhead projector, yang kelima ada slide, yang keenam ada digital image, dan yang terakhir ada digital image projection. Materi pertama dari visual adalah ada non-projected visual. Non-projected visual dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam format yang lebih realistis. Jadi, non-projected visual dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam format yang lebih realistis itu adalah karena visual yang tidak diproyeksikan mudah digunakan karena tidak membutuhkan peralatan apapun. Secara harga pun relatif murah. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh dari non-projected visual ini. Ya, lanjut. Lalu ada jenis-jenis non-projected visual. Yang pertama ada still pictures. Lalu yang kedua ada drawings. Yang ketiga ada bagan. Keempat grafik. Kelima poster. Dan yang terakhir kartun. Still pictures atau gambar diam adalah representasi fotografis dari orang, tempat, dan benda, seperti foto, kartu pos, ilustrasi dari buku, majalah, dan katalog. Lalu ada drawings. Drawings atau gambar, sketsa, dan diagram menggunakan pengaturan grafik garis untuk mewakili orang, tempat, benda, dan konsep. Gambar mudah ditemukan di buku teks dan bahan ajar lainnya. Selain itu, gambar juga mudah untuk digunakan dalam semua fase pengajaran, mulai dari pengenalan topik hingga evaluasi. Lalu yang ketiga ada bagan. Bagan adalah representasi visual dari hubungan abstrak seperti kronologi, kuantitas, dan hierarki. Bagan juga harus memiliki instruksional yang jelas dan terdefinisi. Jadi bagan juga harus memiliki instruksional yang jelas dan terdefinisi, baik sesuai tujuan. Bagan yang dirancang dengan baik harus mengkomunikasikan pesannya terutama melalui saluran visual dan materi verbal yang harus melengkapi visual, bukan sebaliknya. Lalu yang keempat ada grafik. Representasi visual dari data numerik. Grafik menggambarkan hubungan antara unit data dan tren dalam data. Banyak tabel-tabel yang diubah menjadi grafik. Lalu selanjutnya ada poster. Poster adalah gabungan dari visual gambar, garis, warna, dan kata. Poster dimaksudkan untuk menangkap dan memberikan perhatian, setidaknya cukup lama untuk menyampaikan pesan singkat, biasanya pesannya bersifat persuasif. Agar efektif, poster harus berwarna dan dinamis. Poster juga harus menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan mereka dengan cepat. Tapi salah satu kelemahan dari menggunakan poster adalah bahwa pesan mereka cepat kumpul, sehingga tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Lalu yang terakhir ada kartun. Kartun mudah dan cepat dibaca dan menarik, dikarenakan mengandung visualisasi yang mudah menginterpretasikannya. Selanjutnya pemaparan materi oleh Nurul. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai media proyeksi. Tadi telah dijelaskan oleh Saudara Atala tentang media non-project visual. Sekarang kita akan bahas tentang project visual atau media proyeksi. Tapi sebelum mengetahui apa itu media proyeksi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu media dan apa itu proyeksi. Media adalah suatu alat, sarana, perantara, dan penghubung yang dapat mempermudah suatu persoalan untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan atau gagasan kepada penerima. Sedangkan arti kata proyeksi adalah gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar
atau berupa garis pada bidang datar. Atau dapat didefinisikan bahwa proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda atau proyektor yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Nah, artinya media proyeksi ini adalah media visual yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Hal ini tentunya berbeda dengan media grafik, di mana media proyeksi membutuhkan alat elektronik untuk menampilkan informasi atau sebuah pesan. Nah, media proyeksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Media proyeksi diam atau still projected medium memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Media proyeksi diam ini dapat memproyeksikan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, atau bahkan grafis. Selanjutnya ada media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan baik dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media. Oke, next. Beberapa contoh dari media proyeksi ini, yang pertama media proyeksi gerak itu ada video, televisi, proyektor, dan komputer. Untuk contoh dari media proyeksi gerak ada overhead proyektor, film bingkai, mikrofis, dan opaque cube. Selanjutnya kita memasuki materi dokumen kamera. Dokumen kamera ini adalah kamera yang mengarah ke bawah, yang menyoroti gambar datar, dokumen, grafik, dan benda-benda lainnya. Sehingga gambar ini diproyeksikan ke layar besar yang masih berada di ruangan yang sama atau ditransmisikan ke tempat jauh melalui televisi. Ya, baik. Kali ini pemaparan materi akan diserahkan kepada Igna. Ya, maaf. Setelah ini pemaparan materi akan diserahkan kepada Agnia. Baik, terima kasih untuk waktunya. Materi kali ini yaitu overhead projector. Ialah perangkat keras audiovisual yang sederhana berbentuk sebuah kotak yang bagian permukaan atasnya terdapat projection stage atau tempat untuk menampilkan presentasi. Lalu ada bagian-bagian overhead projector. Di sini ada cermin proyeksi, lensa objektif, projection stage, pengontrol fokus, saklar high or low, kemudian saklar, dan badan proyektor. Ini bagian overhead projector yang secara umum ya. Kemudian terdapat jenis overhead projector. Terdapat dua jenis, yaitu transmisif dan reflektif. Transmisif yaitu overhead projector yang sumber cahayanya berada di dalam kotak. Kemudian yang kedua yaitu yang reflektif, yaitu overhead projector yang sumber cahayanya berada di bagian luar. Lalu terdapat keunggulan dari overhead projector, yaitu easy to use atau mudah digunakan, kemudian kelimpahan bahan, yaitu bahan untuk transparansi menampilkan presentasi itu mudah ditemukan, yaitu clear acetate. Kemudian menyiapkan bahan sendiri, lalu yang terakhir kecerahan yang optimal. Kemudian terdapat pula kekurangan dari overhead projector. Yang pertama yaitu tidak terprogram, alias harus manual. Kemudian efek keystone, atau saat menampilkan presentasi, cahaya dari overhead projector ini tidak bisa lurus 100% atau 90 derajat. Jadi ada sedikit belok-belokan. Kemudian yang terakhir tidak dapat menggunakan bahan yang tidak transparan, seperti halnya kertas atau majalah.
Kemudian terdapat pula manfaat overhead projector. Misalnya dalam bidang seni, dalam mendemonstrasikan komposisi warna. Lalu dalam bidang geografi, mendemonstrasikan mengukur jarak antar kota. Kemudian dalam bidang literatur, dengan membandingkan visual beragam puisi. Dan yang terakhir dalam bidang sains, yaitu mendemonstrasikan eksperimen. Misalnya eksperimen bubuk besi dengan magnet. Lalu terdapat pula overhead by komputer, maksudnya yaitu program overhead yang sekarang sudah ada dalam komputer, seperti halnya program presentasi yang kita lakukan saat ini, itu seperti menggunakan Microsoft PowerPoint, lalu Google Slide. Lalu program selanjutnya itu program menggambar, seperti Microsoft Paint ataupun Corel Draw. Nah, program menggambar ini pula terdapat pada overhead projector. Lalu terdapat pula program grafik seperti Microsoft Excel. Mungkin sekian pematerian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Yaya atas pemaparan materinya. Lalu pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Igna. Silakan Igna. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang selanjutnya ada slide. Slides mengacu pada transparansi fotografi format kecil yang dipasang secara individual untuk proyeksi satu per satu. Ukuran standar dari slide adalah 2x2 inci atau 5x5 cm, diukur dengan dimensi luar dudukan slide. Nah, kelebihan dari slide yaitu lebih fleksibel dibandingkan dengan strip film atau materi urutan tetap lainnya. Kamera otomatis, proyektor otomatis, gedung koleksi, instruksi individual. Dan untuk kekurangannya, disorganisasi, adanya kemacetan, rentan terhadap kerusakan. Nah, untuk keuntungan utama dari slide sendiri sebagai media pembelajaran adalah kemudahan yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk memproduksinya. Cara memproduksi slide, ada beberapa cara dalam memproduksi slide, bisa dengan fotografi digital, menyalin visual, ataupun dengan komputer. Next. Selanjutnya ada digital image. Digital image atau gambar digital adalah gambar yang disimpan dalam bentuk digital dan dipresentasikan di layar monitor. Penyimpanan gambar digital biasanya disimpan pada CD-ROM, CD foto, DVD-ROM, dan disk komputer. Adapun penyimpanan yang berupa format analog biasanya adalah video disk. Untuk kelemahan dari digital image sendiri yang mungkin terjadi, tidak dapat menemukan kabel daya, misalnya pada proyektor model carousel kabel daya dililitkan dan tersembunyi di bagian bawah proyektor. Tidak ada daya setelah dinyalakan proyektor, kipas menyala tetapi tidak menyala, gambar tidak rata, geser terdistori, lensa mungkin tidak sejajar atau rusak, dudukan geser sangat mudah melengkung, penggeseran gambar yang akan menimbulkan ketidakjelasan gambar. Next. Nah, objek dari digital image ada perorangan atau kelompok. Untuk perorangan dapat menggunakan sebuah monitor komputer, sedangkan untuk ditujukan kepada kelompok dapat menggunakan monitor televisi yang besar, panel LCD pada proyektor overhead, atau proyektor data. Untuk kelebihan dari digital image sendiri, memungkinkan untuk memproyeksikan apapun yang muncul di monitor komputer ke layar besar, memiliki kapasitas yang besar, dan interaktivitas. Sedangkan untuk kekurangan dari digital image sendiri, ruangan harus lebih gelap daripada untuk panel LCD dan proyektor data. Resolusi rendah membuat presentasi LCD paling cocok untuk kelompok kecil atau menengah. Proyektor LCD masih memiliki label harga yang lebih tinggi daripada panel LCD. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Igna atas pemaparan materinya.
cukup segitu saja ya. Sekian pemaparan materi visual dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.